Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, menyambut era migrasi ke penyiaran TV digital, ATSDI menggelar Rakornas 2020 dengan tema Wujudkan ASO Menuju Penyiaran Digital yang Sehat dan Adil. Dalam forum Rakornas tersebut dibahas berbagai hal, terutama kesiapan industri, sosialisasi TV digital, peningkatan kapasitas SDM, serta berbagai isu menarik berkaitan dengan regulasi dan lain-lain. Untuk membahas hal ini, pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya ada Ketua Umum ATSDI, Mas Eris Munandar. Selamat sore, Mas Eris. Selamat sore, Mbak Tasya. Apa kabar? Baik, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Iya, Mas, ini analog switch off ini kan memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi ya. Nah, ini apa saja yang harus disiapkan oleh Indonesia saat ini, apalagi setelah sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalamnya ada klaster penyiaran juga. Ya, pekerjaan yang paling penting dan utama saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan proses sosialisasi secara masif ke tengah-tengah masyarakat. Dalam kurun waktu paling lambat 2 tahun ini, karena kalau kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ditetapkan atau ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 ini, maka analog switch off itu kan jadi 2 November 2022. Pemerintah punya waktu 2 tahun untuk melakukan proses sosialisasi ini secara masif, kemudian juga mendata dan membuat sebuah skema untuk penyebaran distribusi setelbok kepada masyarakat, karena kurang lebih hampir 40% penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia belum memiliki televisi yang sudah digital. Nah, ini dengan kenyataan bahwa 40% masyarakat Indonesia belum memiliki TV digital, apakah dalam waktu 2 tahun ini bisa mencukupi semuanya kebutuhan dari seluruh masyarakat, termasuk dari yang 40% ini? Saya punya keyakinan yang sangat besar Indonesia optimis bisa menyelesaikan ini semua. Satu sisi, Mbak Tasya, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sangat adaptif, sangat tinggi terhadap perkembangan teknologi. Kemudian juga pemerintah juga sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah membuat skema bagaimana pendistribusian set-top box ini, baik yang didapatkan dari para pemegang multiplexer ataupun juga tambahannya dari anggaran APBN yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mengenai sosialisasi sendiri bagaimana nih, Mas? Ya, inilah pekerjaan penting yang tadi saya bilang, bahwa sosialisasi secara masif ini harus dilakukan, kemudian harus produktif dan juga harus efisien. Selama ini sosialisasi digital hanya dilakukan dalam webinar, diskusi-diskusi online dan lain sebagainya, yang notabene hanya diikuti oleh masyarakat akademisi, kemudian masyarakat yang perkotaan dan lain sebagainya. Jadi harus punya satu event atau satu program sosialisasi yang bisa menyentuh langsung ke tengah-tengah masyarakat bagaimana pentingnya dan bedanya televisi analog dengan televisi digital ini. Jadi saat ini sudah tidak ada kendala lagi ya, Mas, untuk Indonesia melakukan analog switch off? Legislasi primer yang kita nantikan selama 14 tahun itu sudah terjawab tuntas di pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ini sudah menjadi legislasi primer bahwa Indonesia sudah harus mempersiapkan diri untuk melakukan proses analog switch off dalam kurun waktu 2 tahun sejak ditandatanganinya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau untuk menjadi penyelenggara multiplexer sendiri, ketika kita nanti sudah analog switch off di tahun 2022, bagaimana peluangnya? Tema Rakornas 2020 ATSDI yang kemarin adalah mewujudkan ASO untuk menghadirkan penyiaran yang sehat dan adil, Mbak Tasya. Yeah. Digitalisasi penyiaran ini refleksi dari demokratisasi penyiaran, diversity of content dan diversity of ownership. Ini bisa terjawab dengan digitalisasi penyiaran ini. Bagaimana menghadirkan diversity of content, keberagaman konten itu bisa terjawab. Kemudian juga ATSDI selalu meminta kepada pemerintah untuk berlaku adil terhadap berbagai anak bangsa untuk ikut serta mewujudkan digitalisasi penyiaran di Indonesia ini.
Maka salah satu rekomendasi yang kemarin dikeluarkan oleh ATSDI adalah mendukung salah satu anggota ATSDI dalam hal ini Nusantara TV untuk bisa menjadi penyelenggara multiplexer di 20 kota di Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting agar proses percepatan digitalisasi ini bisa segera terwujud dalam kurun waktu paling lambat 2 tahun ini. Iya, apa saja alasan dari ATSDI untuk mendukung Nusantara TV sebagai penyelenggara multiplexer? Ya, tentunya selain kesiapan dari teman-teman di Nusantara TV juga ini kebutuhan masyarakat Indonesia, karena sekarang ini hampir baru di 12 kota pembangunan infrastruktur ini dilakukan. Sedangkan negara kita ada 34 ibu kota kan, provinsi gitu kan. Ya. Ini yang Mas Eris. Ya, pemirsa, nanti kita masih akan lanjutkan dialog Nusantara Petang dengan Ketua Umum ATSDI, Mas Eris Munandar. Namun tampaknya kita masih terkendala jaringan. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Mas Eris Munandar. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.